Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Danis Syuhada. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebagai gambaran awal, mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini merupakan mata kuliah dengan jumlah bobot SKS sebanyak 2 SKS, yaitu teori, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang definisi, kemudian ruang lingkup, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta latar belakang berbagai hambatan penerapan hukum dan perundang-undangan tentang kesehatan kerja, dan juga membahas tentang elemen-elemen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan metode implementasi audit. Ya. Dan di mata kuliah ini juga dibahas tentang pengertian analisis perhitungan kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan juga membahas tentang inspeksi K3, investigasi kecelakaan kerja, analisis dan audit K3, serta juga membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 di industri dan juga di rumah sakit. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebijakan K3. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan komponen utama dalam perencanaan K3. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pelaksanaan perencanaan K3. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengukur pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang terakhir, hasil yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini totalnya ada 14 pertemuan. Yang pertama, materi pembelajaran akan membahas tentang dasar-dasar sistem manajemen K3. Yang kedua, prinsip dasar sistem manajemen K3. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan pendukung sistem manajemen K3. Yang keempat, kebijakan dan komitmen manajemen. Yang kelima, identifikasi timbulnya potensi bahaya. Yang keenam, perencanaan dan penerapan sistem manajemen K3. Yang ketujuh, pengendalian dan perlindungan bagi pekerja dari KAK dan PAK atau kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian di pertemuan ke-8, materi pembelajarannya akan membahas tentang evaluasi kinerja K3 dan analisis perhitungan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ke-9, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan P2K3. Yang ke-10 akan membahas tentang training K3 sebagai suatu sistem. Dan yang ke-11, inspeksi K3 di tempat kerja. Yang ke-12, investigasi kecelakaan kerja. Yang ke-13, analisis dan audit K3. Dan yang terakhir, penerapan SMK3 di industri ataupun di rumah sakit. Metode perkuliahan dan metode pembelajaran yang akan dilakukan pada perkuliahan manajemen K3 ini, model pembelajaran ini menggunakan interaktif kontekstual, artinya mahasiswa dituntut untuk berpikir secara kritis dan aplikatif di lapangan. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Dan yang ketiga, media pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, ya, karena kondisi pandemi saat ini, dan WhatsApp, dan juga menggunakan LMS yang sudah tersedia di kampus. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran, pada mata kuliah ini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama yaitu sikap atau kehadiran. Yang kedua, tugas dan kuis. Yang ketiga, UTS. Dan yang terakhir adalah UAS. Persentase pembagian untuk evaluasi pembelajaran, sikap atau kehadiran sebanyak 15%. Yang kedua, tugas dan kuis sebanyak 25%, UTS 30%, dan UAS 30%. Sehingga total evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah 100% dari 4 komponen yang dinilai untuk mahasiswa.
Sebagai daftar rujukan pembelajaran ataupun bahan bacaan, ada beberapa daftar pustaka yang bisa disitasi ataupun dirujuk untuk mendukung proses pembelajaran di mata kuliah manajemen K3 ini. Sebagai contoh, salah satu proses pembelajaran yang saya lakukan akan disaksikan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat kondisinya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya harus tetap menjaga kesehatan ya, protokol tetap diterapkan, menggunakan masker, menjaga jarak juga harus tetap dijalankan. Nah, memang mengingat kondisi pandemi saat ini untuk penularannya masih tinggi dan juga demi mensukseskan program pemerintah dan sudah sekaligus melindungi keluarga kita. Itu sebagai pengingat untuk kita. Kemudian pada pertemuan hari ini, seperti yang kita ketahui bersama, di hari ini, di hari Rabu, kita di mata kuliah manajemen K3, ini merupakan pertemuan pertama dan di semester 6, yang sudah kita ketahui bersama di mata kuliah sebelumnya di tingkat 2, kita juga sudah mengenal mengenai dasar K3. Dasar K3, kemudian ada juga hygiene industri. Sebagai recall ke belakang, saya ingin bertanya dulu pada Aditya, apa yang saudara ketahui tentang K3? Masih ingat nggak? Oke, K3 itu merupakan salah satu rumpun ilmu yang ada di Kesmas yang tentang keselamatan, kesehatan, baik itu pekerja, yang melindungi pekerjanya maupun seseorang yang sedang bekerja. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Adit. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Silakan. Ada dari Gina? Baik Pak, izin menjawab. Untuk K3 ini konsepnya adalah untuk keselamatan para tenaga kerjanya itu memang harus paham terkait konsep K3-nya untuk mencegah juga terjadinya kecelakaan kerja. Itu mungkin ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi betul ya yang tadi disampaikan oleh Adit bahwa K3 ini merupakan bagian penting ya, dalam rangka untuk melindungi pekerja khususnya. Karena memang kondisi saat ini penerapan K3 itu sangat minim, sehingga banyak sekali kasus-kasus ataupun kejadian yang dirasa memang membahayakan bagi pekerjanya, baik itu terhadap kecelakaan ataupun keselamatan. Nah, ada beberapa data sebetulnya yang menyebutkan ataupun menjelaskan gitu ya, ataupun diberitakan oleh media-media beberapa waktu yang lalu ya. Di sini saya ambil atau dicuplik dari beberapa media online, misalnya ini terjadi kebakaran kilang minyak, ya, kemudian juga kecelakaan di darat, kemudian di laut, ya, terutama yang paling terbaru ini kan tentang kebakaran kilang minyak. Bahkan di beberapa minggu yang lalu pun kan terjadi lagi kebakaran kilang minyak di Indramayu. Nah, artinya kan ini perlu pengendalian. Bagaimana perlindungan terhadap si properti, terhadap si pekerjanya, ya, terhadap keselamatan dan juga penyakitnya. Nah, ini yang fokus akan kita nanti pelajari bersama, bagaimana cara memanage sehingga bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja ini bisa diminimalisir. Nah, kemudian kalau dilihat dari data ya, nah, dari data memang menyebutkan, ini saya kutip dari laporan BPJS tahun 2018, bahwasanya memang data kecelakaan kerja ini dari tahun ke tahun ini terus meningkat. Ini tahun 2019 bahkan sampai 182.000. Artinya memang
penerapan dan juga sekaligus pengendalian terhadap bahaya ini belum teratasi. Ini kan banyak sekali ya, ini di gambar juga diperlihatkan baik itu di sektor tambang, kemudian di sektor-sektor tekstil dan juga yang lain. Nah, ini adalah tugas teman-teman semua, bagaimana cara mengendalikan ya, sumber-sumber bahaya ini sehingga tidak berdampak terhadap si pekerjaannya. Nah, kemudian saya juga menampilkan ini kira-kira apa yang salah dari foto A dan B. Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Gina. Ya, mungkin Pak dari gambar A dan juga B itu tidak mewakili dari konsep K3 itu sendiri ya Pak. Masalahnya yang A itu tidak menggunakan APD, yang B pun dia menggunakan APD tapi salah penempatannya. Mungkin itu ya Pak. Yang A tidak menggunakan APD, yang B APD-nya salah. Nah, yang lain nggak? Yang lebih detailnya kira-kira apa yang salahnya? Saya Pak, Ya, silakan. itu Pak nggak memakai pengaman diri Pak. Ya, yang B kira-kira apa yang salah? Itu Pak, talinya masa di kepala, di leher ya. Tali Pak, tali di leher itu Pak. Ya, ini kan, nah ini fakta di lapangan ya. Jadi ini bukannya mau selamat, tapi gantung diri akhirnya, gitu ya. Ini merupakan permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan di kita, ya, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, si pekerjaannya, ya. Pendidikan rata-rata di Indonesia kan sampai SMP, gitu ya, atau wajib belajar sampai 12 tahun. Nah, ini kan perlu ada update pengetahuan tentang berbagai sumber bahaya. Nah, sehingga hal-hal semacam ini tidak terjadi berulang. Nah, selain dari mengupdate pengetahuan si pekerja, juga mengupdate pengetahuan si pembeli atau si penyedia kerjanya. Ini juga yang sangat penting. Sehingga ini ada sinergi antara pekerja dan juga si pembeli atau penyedia kerjanya. Gitu ya. Nah, memang berdasarkan data juga ya, kondisi di Indonesia ini baik itu pemberi kerja ya, dan juga si kerjanya, ya, terutama untuk pemberi kerja ini, pemberi kerja ini atau badan usaha ini ya, yang sudah terdaftar di BPJS ya, ini di tahun 2018 ini memang baru meningkat ya sebanyak 12,17%. Ini sekitar 34 juta gitu, yang kepesertaan yang aktif. Sedangkan total yang ada pekerja itu ada 50 juta. Ini kan masih ada rentang ya, pekerja yang belum tercover di BPJS. Dan memang sejak diberlakukannya SMK 3 ini tahun 96, ini tingkat kepatuhan perusahaan menerapkan K3 ini terus meningkat. Nah, meskipun tadi kalau dibandingkan dengan data BPJS ini berbanding terbalik. Masih tingginya angka kecelakaan. Nah, juga memang ditambah lagi ini jumlah perusahaan yang mengantongi sertifikat SMK 3 pada tahun 2019 ini sebanyak 1.466 perusahaan. Sementara pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 2.362. Ini ada peningkatan atau 23,6% terkait dengan penerapan. Tentunya ini yang sudah terdaftar gitu ya. Nah, kemudian juga kondisi di Indonesia kategori ini memang dianggap buruk dibanding dengan negara-negara Asia. Nah, misalnya di negara ini ya 17 sampai 18 bulan ini meninggal ya per 100.000 pekerjanya. Bahkan di Malaysia ini 11 per 100.000. Bahkan di Thailand ini 8,9. Dan yang paling Indonesia ini menduduki urutan ke-7 di ASEAN ya, terburuk yang dibanding apalagi dengan Singapura. Nah, ini kan menjadi anomali yang harus kita selesaikan bersama. Ya. Nah, kemudian apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya sih yang muncul tadi angka kecelakaannya tadi? Penyebabnya sebetulnya ini tidak jauh dari sumber daya manusia. Ya. Kenapa? Ya karena tadi ya sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Ya, makanya kalau kita lihat dari nawacita Presiden Jokowi kita kan untuk yang periode kedua adalah mengembangkan SDM, ya, artinya menggenjot tingkat keterampilan dan juga pengetahuannya, sehingga hal-hal itu tidak
Kemudian ditambah lagi status kesehatan, ya, tipenya angka stunting, kemudian angka kecukupan gizinya yang masih rendah juga ini menjadi salah satu penyebab. Ditambah lagi, apalagi sekarang ditambah kondisi corona, gitu ya, sehingga banyak sekali pengangguran, sehingga memang pekerja ini memilih membanting ataupun bekerja apapun gitu ya demi tadi mendapatkan upah ya, atau mendapatkan uang. Sehingga faktor keselamatan dan kesehatan tidak menjadi tolak ukur gitu ya. Yang penting mereka mendapatkan feedback berupa uang. Dan juga ditambah lagi lemahnya pengawasan. Ini juga menjadi PR ya, tidak ada pengawasan atau kurang pengawasan dari dinas tenaga kerja setempat ya, mulai dari kota, kabupaten atau sampai provinsi. Ditambah juga ini banyak tenaga kerja yang tidak dilindungi oleh itu. Ini menjadi PR sebetulnya bersama bagaimana hal-hal ini atau masalah-masalah ini harus segera diselesaikan. Nah, sedangkan K3 ini kan sebetulnya menjadi sebuah kebutuhan ya, dibandingnya tadi. Selain mendapatkan income atau pendapatan, ya, keselamatan juga harus menjadi kebutuhan setiap insan, setiap manusia. Nah, tentunya bahaya ini kan tidak mengenal tempat, tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Ya. Kita perjalanan dari rumah ke tempat kerja, dan bisa terjadi kecelakaan di jalan, ya, kemudian tempat kerja, gitu ya, ataupun di kendaraan umum. Dan juga ketika menggunakan peralatan-peralatan, selain juga memudahkan, alat juga ini menjadi berdampak buruk jika kita tidak handal ataupun tidak kompeten di bidang itu dalam mengendalikan. Kemudian di tempat kerja, ya mesin-mesin, peralatan, ini juga menjadi sumber bahaya dan juga sumber kecelakaan. Nah, sehingga keselamatan ini harus menjadi tuntutan dan menjadi kebutuhan umum. Nah, adapun tadi pertanyaan apa sih Pak dasar hukumnya? Ya? Apa sih dasar hukumnya dalam penerapan K3? Sebetulnya dasar hukum yang kita gunakan sudah sangat kuat. Ya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, pasal 27 ayat 2, gitu ya, yang berbunyi bahwa setiap manusia atau setiap manusia yang ada di Indonesia memperoleh hak dan kesempatan yang sama ya, mendapatkan pekerjaan. Nah, dan juga ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini merupakan undang-undang pertama tentang K3 tahun 70. Ini yang menjadi rujukan. Ditambah lagi sekarang ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan juga ada perbaikan ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan juga Undang-Undang Nomor 8 tentang 98 tentang perlindungan konsumen, ya. Kemudian PP, ya, di bawah Undang-Undang ada PP Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dan juga Undang-Undang Permenaker, ya, Permenkes dan sebagainya. Sebetulnya banyak sekali dasar-dasar hukum yang bisa digunakan dalam penerapan K3. Nanti ya, lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, mengenai apa sih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan K3. Nah, kita masuk ke dalam pengertian SMK 3, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan SMK 3? Ya, SMK 3 ini adalah sistem manajemen K3, ya, bukan sekolah menengah kejuruan. Ini memang hampir mirip-mirip. Ya. Kalau kita masuk ke dalam sistem manajemen K3, secara pengertian, ya, bahwa SMK 3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan. Ini yang harus ditekankan. Jadi penerapan K3 itu harus menyatu, ya, blend dalam manajemen perusahaan. Ya, secara keseluruhan, karena dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, ini dalam rangka guna terciptanya tempat kerja yang aman, kemudian efisien dan juga produktif. Nah, ini merupakan hasil akhir ya dari penerapan SMK 3 ini adalah terciptanya rasa aman, efisien dan produktif. Nah, ini tentunya kan setiap orang ingin ketika masuk bekerja, ya, kemudian setelah pulang kerja ingin merasakan aman dan juga ketika pergi keadaan sehat dan pulang juga dalam keadaan sehat. Itu kan yang diharapkan oleh setiap orang ya, ketika bekerja. Nah, sehingga itulah pengertian dari SMK 3. Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, ini kan yang menjadi fokus utama. Tujuannya apa sih penerapan SMK 3? Nah, tujuannya tentunya meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Nah, sehingga
perlindungan ini ya harus secara terencana, kemudian terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Nah, jadi penerapannya harus terstruktur, terukur, terencana, dan terintegrasi. Jadi tidak bisa penerapannya secara parsial atau sepotong-sepotong. Sehingga harus secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, kemudian yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, ya, artinya pemilik perusahaan atau ownernya, kemudian melibatkan pekerja atau buruh, kerja sebagai ya, mereka yang beraktivitas atau yang mempunyai risiko tinggi terpapar terhadap suatu bahaya tersebut harus dilibatkan ya, dalam pencegahan. Kemudian juga bisa serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, ini harus dilibatkan semua unsur ini. Ya. Jadi tidak bisa melakukan kegiatan itu dari top to down, tapi harus bottom to up. Ya. Ada kolaborasi dan juga ada sinergi. Nah, ini tugas teman-teman mengkolaborasikan antara pekerja dan juga manajemen. Dan yang ketiga tentunya tujuannya menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan untuk mendorong produktivitas. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya ya, ini tidak hanya manusia. Ruang lingkup perlindungan SMK 3 ini ya mulai dari manusia, mesin, produk, proses, lingkungan. Ya. Kemudian aktivitasnya mulai dari promosi, ya, preventif, kuratif, dan administratif. Dan juga yang ketiga, ya tadi partisipasi aktif semua pihak, ada kerjasama, dan juga tadi ada alat jaminan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Jadi yang diacu adalah peraturan perundang-undangan, dan juga jaminan untuk proses peningkatan berkelanjutan dan terintegrasi ya, dengan tempat kerja atau sistem di tempat kerja. Nah, sehingga dari penjelasan yang tadi, yang mulai dari pengertian, kemudian tujuan, ruang lingkup, bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara penerapannya K3 itu? Nah, penerapan K3 itu melalui beberapa tahapan, karena tadi konsepnya adalah terstruktur, terintegrasi. Ini ada 6 tahapan dalam penerapan K3. Yang pertama ada penetapan kebijakan, kemudian perencanaan, pelaksanaan rencana, kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja, dan peninjauan dan peningkatan kinerja, dan yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan. Dan ini merupakan harus menjadi sebuah siklus ya, yang berkelanjutan. Ya. Artinya jika ada kekurangan dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, ya, pemantauan, ataupun peninjauan dan peningkatan kinerja, ini akan diperbaiki. Nah, yang pertama kebijakan. Apa sih yang ada di dalam kebijakan ketiga? Ini mulai dari aturan yang digunakannya apa, ya, dari perundang-undangan, dari peraturan menteri, kemudian diturunkan ke dalam peraturan tempat kerja. Ini kan harus diadvokasi antara pemilik perusahaan dan juga kita sebagai penanggung jawab ketiga. Setelah itu baru kita rencanakan apa sih kira-kira yang akan kita buat dalam pengendaliannya. Kita melakukan identifikasi bahaya. Ya. Bahaya itu kan, ada yang masih ingat bahaya itu apa saja? Kira-kira Adit masih ingat sumber bahaya itu ada berapa? Ada berapa ya Pak? Lupa Pak. Ya, saya coba ilustrasikan ya. Ada 5. Oke Ingat Pak. nggak? Fisik, Fisik, kimia, biologi, biologi, ergonomi, psikologi ya Pak. ya itu ya. Jadi tolong diingat kembali ya. Nah itulah Baik, sumber Pak. bahaya yang mungkin akan mengancam setiap pekerja. Ya. Nah dari sumber bahaya itu kita rencanakan kira-kira apakah ada sumber lima-limanya sumber bahaya itu di tempat kerja atau tidak. Nah, kalau misalnya ada 5-5-nya berarti harus mengendalikan. Yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang sesuai yang direncanakan. Setelah itu baru kita evaluasi, kita pantau apakah kegiatan yang sudah kita lakukan ini berhasil atau tidak. Kalau masih ada kurang, ya berarti harus kita tinjau ulang.
apa yang menjadi kekurangan. Ya, tentunya apa sih poin kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan. Nah, ini akan dibahas di pertemuan kedua dan seterusnya, 3 dan 4. Apa sih kebijakan, kemudian apa saja yang harus dibuat, isinya apa saja, perencanaan bagaimana kita membuat roadmap, ya, perencanaan selama 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, itu pertemuan yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk pertemuan pertama, untuk di akhir ini saya coba tanya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Silakan dari pertemuan hari ini. Yang belum saya, ya silakan. Pak, saya ingin Ya, menyampaikan. Nasir. Ya. Jadi kalau ini terkait kebutuhan setiap orang ya untuk dalam beraktivitas membutuhkan suatu keselamatan ya, baik tempat kerja maupun lingkungan rumah juga perlu keselamatan. Kemudian terhadap penggunaan alat-alat kerja itu harus dilihat potensi-potensi apa saja, potensi bahaya apa saja yang ada dalam penggunaan mesin tersebut. Dan mungkin itu aja, Pak. Oke, baik Nasir, terima kasih. Tadi sebagai rujukan utama, kira-kira ada yang masih ingat dasar hukum yang digunakan dalam penerapan ketiga apa saja? Baik Pak, saya coba jawab Pak, boleh? Ya, silakan Adit. Oke, ada beberapa dasar hukum terkait dengan K3 ini. Yang pertama, yang paling awalnya yaitu di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 98 tentang perlindungan konsumen. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 dan beberapa peraturan lain yang mengacu kepada K3. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya rasa cukup jelas saya sampaikan ya. Saya ulangi kembali bahwa kesimpulan pertemuan hari ini bahwa keselamatan itu merupakan kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri setiap makhluk hidup. Dan juga tentunya ya, penggunaan mesin, kemudian alat, material, proses ini menjadi sumber bahaya yang dapat nanti mencelakakan akibat kerja. Sehingga perlu dikendalikan dan perlu diidentifikasi. Dan dasar hukumnya apa dalam pengendalian itu? Dasar hukumnya mulai dari undang-undang, undang-undang dasar, kemudian peraturan menteri, ya, peraturan pemerintah, dan seterusnya yang bisa dirujuk ya, dalam penerapan kerja. Sehingga dari aturan tersebut, ya, tujuannya adalah kita meningkatkan efektivitas perlindungan. Ya. Perlindungan terhadap pekerja akan terjamin. Dan juga dengan adanya aturan ini, penerapan K3 lebih terstruktur, terukur, terintegritas, dan dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan akibat kerja. Sehingga pekerja aman dan efisien. Dan tentunya yang terakhir, prinsip penerapan K3 itu ada 6, kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, ya. Kemudian pemantauan, evaluasi, dan peninjauan kembali. Ya. Itu jadi teman-teman kesimpulan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga ada insight bagi teman-teman semua. Dan perlu saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, ya. Nah, ini silakan bagi teman-teman untuk mempelajari
PP nomor 50 tahun 2012. Saya rasa ini sangat mudah sekali, bisa didapatkan di internet, ya. Tinggal download masing-masing. Kemudian juga OSAS 18001. Nah, juga ini yang terbaru ISO 45001 ya, tahun 2018. Nah, ini silakan dipelajari untuk pertemuan yang akan datang supaya nanti kita bisa berdiskusi di kelas ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya bagi teman-teman semua. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin bertanya sebelumnya, untuk materi dan juga absensi, nanti kita menggunakan apa ya Pak? Oh iya, tadi saya belum menyampaikan bahwa untuk perkuliahan ini, ya, untuk absensi dan juga materi nanti akan dikirimkan di LMS, ya. Kemudian nanti bisa diakses oleh teman-teman semua. Oh baik Pak, di edu-learning ya. Berarti nanti betul. materi ada di situ. Tugas juga ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.